أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah kita bersua kembali pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran al-hadis. Dan kembali kita hadir, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membuka lembaran baru, yaitu Kitabus Shalah. Silakan kalian buka halaman 83 ya. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Naam ayuhat thalibat, kita buka Kitabus Shalah. Kitabus Shalah, kitab yang menjelaskan tentang salat. As-salatu fil lugha ad-du'a. Secara bahasa salat itu adalah doa. Qala al-Qadhi Iyad, dan berkata al-Qadhi Iyad, huwa qaulun aktsaru ahli al-arabiyyah wal fuqaha. Dan ini adalah ucapan sebagian besar ahli bahasa Arab dan juga para fuqaha. Wa tasmiyatud du'a salatan ma'rufun fi kalamil Arab. Dan penyebutan doa sebagai salat itu ma'ruf ya, sudah diketahui di dalam ucapan orang-orang Arab. Wal alaqatu bainad du'a was shalah al-juz'iyah. Dan hubungan antara doa dan salat itu adalah hubungan parsial atau hubungan sebagiannya. Fa inna du'a juz'un minas shalah, karena doa itu adalah bagian dari salat. Li'annaha qad istamalat alaihi, karena salat itu telah mencakup atas doa. Wa fi syar'i, dan di dalam syariat yang dinamakan salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslimi ma'niyah. Adapun ya, secara syariat salat itu adalah ucapan dan perbuatan yang dibuka atau diawali dengan takbir dan ditutup dengan taslim atau mengucap salam disertai dengan niat. Wa shalawatul khamsu ahadu arkanil Islam al-khamsah. Dan salat 5 waktu adalah salah satu rukun Islam yang 5. Bal a'dhamuha ba'da syahadatain, bahkan yang paling agung setelah kalimat syahadatain. Wa thubutuha bil kitabi wal ijma'. Dan ditetapkannya salat tersebut itu berdasarkan Al-Qur'an, yaitu kitab, dan ijma'. Faman jahadaha faqad kafara, maka barang siapa yang mengingkarinya maka dia telah kufur. Wa fi masyru'iyatiha minal fawaid ma yafutu al-hasr minal wijha ad-diniyah wad-dunyawiyah was-sihhiyah wal-ijtima'iyah was-siyasiyah wan-nizamiyah. Dan di dalam pensyariatannya itu banyak terkandung faidah-faidah yang tidak terbatasi dari sisi agama saja atau duniawi. Ya, jadi itu mencakup urusan agama, duniawi, kemudian kesehatan, kemasyarakatan, kemudian berhubungan dengan perpolitikan dan juga aturan-aturan lainnya. Walau dhahaba al-katibu ya'uddu addan la tala alaihi kalam. Jadi kalau umpama penulis menghitungnya, maka itu akan memperpanjang ucapan. Jadi sangat banyak faedah-faedah yang tidak terbatasi oleh hanya sisi yang sudah disebutkan ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling bijak ya, zat yang paling bijak hina faradhaha, ketika memfardukannya atau mewajibkannya. Fa biqiyamuha,
Nah, fa biqiyamiha qiyamud dunya wal akhirah, dan menegakkan salat itu seolah-olah telah menegakkan dunia dan akhirat. Walaha furudun wa syurutun wa mukmilatun, dan bagi salat itu ada fardu-fardunya, ada syarat-syaratnya, ada penyempurnanya. Kama anna laha mubdilatun wa muqisatun, sebagaimana juga salat itu ada hal-hal yang membatalkannya dan juga yang menguranginya. Taqaddama ahadu surudiha wa huwa at-taharah, dan telah berlalu salah satu syaratnya, yaitu bersuci. Sudah dijelaskan di dalam pembelajaran kita. Wa ta'ti baqiyatu ahkamiha fil hadis at-taliyah insyaallah taala. Dan akan datang atau akan akan kita pelajari sebagian dari hukum-hukumnya atau hukum-hukum yang lainnya di hadis-hadis yang akan datang insyaallah. Taib al-awwal babul mawaqid, bab al-mawaqid. Al-mawaqid jam'u miqat, jamak dari miqat. Wal muradu huna, dan yang dimaksud di sini adalah al-mawaqituz zamaniyah allati hiya al-miqdarul mahdud li fi'li shalawatil mafruḍat wa ghairiha. Ya, miqat ini secara bahasa mungkin artinya adalah batas, ya. Yang dimaksud di sini babul mawaqit adalah batasan-batasan waktu, yang mana itu adalah batasan yang ditentukan untuk mengerjakan sholat yang diwajibkan dan selainnya. Wa dukhulu waqtil mafruḍah huwa asyartus tsani min syurutis shalah, dan masuknya waktu yang diwajibkan itu adalah syarat yang kedua dari syarat-syarat sholat. Baik. Hadis yang pertama di kitab salat ini al-hadisur rabi' wal arba'un, hadis yang ke-44. An Abi Amr Asy-Syaibani wasmuhu Sa'd bin Iyas. Dari Abu Amr Asy-Syaibani dan namanya adalah Sa'ad bin Iyas. Qala, beliau berkata, haddatsani sahibu hadhihi ad-dar, wa asyara biyadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini, dan beliau menunjuk dengan tangannya itu ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau berkata, ya, Abdullah bin Mas'ud berkata atau bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jalla, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha. Beliau mengatakan salat tepat pada waktunya. Qultu summa ayyun, aku bertanya lagi, kemudian mana lagi? Qala birrul walidaini. Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu, kemudian aku bertanya lagi, yang mana lagi kemudian? Beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazadtuhu lazadani. Abdullah bin Mas'ud mengatakan hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya aku minta tambah, maka beliau akan menambahkan kepadaku, menambahkan hal-hal yang mungkin aku minta. Gharibul hadis, as-salatu ala waqtiha, yang dimaksud dengan as-salatu ala waqtiha, yuridu biha as-salatul mafruḍah, yang dimaksud adalah salat yang difardukan. Li'annaha hiya al-muradah indal itlaq, karena ini yang diinginkan atau yang dimaksud ya, ketika disebutkan tentang kata salat ini. Ayun istifhamiyah mu'rabah. Ya. Ayun adalah suatu kata tanya yang mu'rab. Ya. Wa qila innaha ghairu munawwanah. Bahkan dikatakan, ada yang mengatakan juga bahwasanya ini tidak ditanwinkan, bukan ayun tapi ayu. Ma'a i'rabiha, disertai dengan
perubahannya atau i'rabnya. Wa dzalika li taqdiril idhafah, dan itu karena takdir idhafah atau diperkirakan sebagai mudhaf. Al-makna al-ijmali, sa'ala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ta'at lillah. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuha ahabbu ilallah ta'ala, mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa kullama kana al-amalu ahabba ilallah kana sawabuhu aktsar. Dan ketika suatu amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya itu adalah lebih banyak. Faqala sallallahu alaihi wasallam mubayyinan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab secara menjelaskan, ya, inna ahabbaha ilallah ta'ala, bahwasanya amalan yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala as-salatul mafruḍah fi waqtiha, mengerjakan salat yang difardukan di dalam waktunya atau sesuai atau tepat waktunya. Alladzi haddadahu asy-syari', yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fihi al-mubadhara ila nida'illahi ta'ala wal imtitsali li amrihi. Karena di dalamnya ada penyegeraan untuk memenuhi panggilan Allah dan melaksanakan perintahnya. Wal i'tina'u bihadzal fardhi al-'azim, dan sebagai bentuk perhatian terhadap kewajiban yang agung ini. Wa min raghbatihi radhiyallahu anhu fil khair lam yaqif inda hadza, dan karena ketertarikannya Abdullah bin Mas'ud dalam kebaikan, beliau tidak berhenti pada ini saja. Bal sa'alahu 'anid darajah asaniyah, bahkan beliau bertanya di tingkat yang kedua, min mahbubatillahi ta'ala, dari hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Nabi menjawab, birrul walidaini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Fa innal awwal makhdun haqqullahi wa hadza makhdun haqqul walidain. Yang pertama itu murni hak Allah, dan yang kedua ini adalah murni hak kedua orang tua. Wa haqqul walidaini ya'ti ba'da haqqillah, dan hak kepada kedua orang tua datang setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Bal innahu subhanahu min ta'zimihi lahu yuqrinu haqqahuma wa birrahuma ma'a tauhidihi fi mawadhi'i minal Qur'anil Karim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena pengagungannya, ya, itu mendekatkan hak keduanya, kedua orang tua, dan berbakti kepada keduanya dengan tauhidnya di beberapa tempat dari Al-Quran. Jadi karena saking agungnya, ya, birrul walidain, itu Allah Subhanahu wa taala itu mendekatkan hak keduanya dan juga berbakti kepada keduanya dengan tauhid, ya, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat dari Al-Qur'anul Karim. Lima lahuma minal haqqil wajib, karena kepada kedua orang tua itu ada hak yang wajib. Muqabila ma badalahu minat tasabbub fi ijadika wa tarbiyatika wa taghdiyatika wa syafaqatihima wa idfihima alaika fal birri bihima wafa'un li ba'di haqqihima. Dan ini sesuai dengan apa yang sudah mereka berdua kerahkan, mereka berdua berikan dari menjadi sebab adanya dirimu, kemudian juga mendidikmu, memberi makan kepadamu, memberi kasih dan sayangnya kepadamu, maka berbakti kepada keduanya itu bisa sebagai tebusan untuk sebagian dari hak keduanya. Tsumma innahu radhiyallahu anhu, kemudian Abdullah bin Mas'ud ini izdaza man la yabkhal,
meminta tambahan kepada orang yang tidak bakhil, yang maksudnya adalah Rasulullah. Anid darajah as-salisa, dari derajat atau tingkatan yang ketiga, min silsilati hadil a'mal al-fadilah, dari urutan amalan-amalan yang utama ini. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, al-jihadu fisabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu dzirwatu sanamil Islam wa umuduhu alladzi la yaqumu illa bihi. Karena itu adalah puncaknya Islam dan juga tiangnya yang tidak bisa berdiri tegak kecuali dengannya. Wa bihi ta'lu kalimatullahi wa yansuru dinahu. Dan dengannya akan tinggi kalimat Allah, akan meninggi kalimat Allah Subhanahu wa taala dan wa yansuru dinuhu, dan tersebar agamanya. Wa bitarkihi wal iyadu billah hadmul Islam, dan meninggalkannya, semoga Allah melindungi, itu akan membawa kepada keruntuhan Islam. Wan hitatu ahli, dan menjadi kemunduran bagi pemeluknya. Wa dhihabu izzihi, dan akan hilang juga kehormatannya. Wa salbi mulkihim, dan akan hilang juga kekuatan, ya, atau kekuasaan mereka. Wa zawalu sultanihim wa daulatihim, dan akan hilang kekuasaan sultan, sultan dan daulahnya, dan akan hilang kesultanan dan juga negara mereka. Wa huwa al-fardu al-akid ala kulli muslimin, dan ini adalah suatu kewajiban yang kuat bagi setiap muslim. Fa inna man lam yaghzu wa lam yukhdis nafsahu bil ghazwi ma ta'ala syu'bati minan nifaq. Dan barang siapa yang tidak berperang dan tidak berniat untuk berperang, maka mati dalam keadaan, atau mati yang mana matinya itu termasuk dari cabang kenifakan. Jadi hendaknya seorang muslim yang laki-laki ada niat untuk berjihad, ya, untuk meninggikan kalimatullah. Tsumma ma yu'khadhu minal hadis, fawaid al-hadis al-awwal anna ahabbal a'mali ila Allah taala as-shalah fi waqtiha. Bahwasanya amalan yang paling utama, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya. Tsumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Wa dzalika ba'da wujudi aslil iman, dan itu setelah terwujudnya pondasi keimanan. Fa innal ibadat furu'uhu wa huwa asasuha. Karena ibadah itu adalah cabang dari keimanan, dan iman itu adalah landasannya atau pondasinya. Tsumma tsani yuqsadu bi hadha su'al al-amal al-badaniyah bi qarinatin takhsisul jawab bis shalah wa birril walidain wal jihad. Dan yang dimaksud dengan pertanyaan-pertanyaan ini adalah amalan-amalan badan, ya, dengan melihat petunjuk, yaitu mengkhususkan jawaban dengan salat, kemudian berbakti kepada orang tua, dan jihad. Walam yadkhul fis su'ali wala jawabihi syai'un min a'malil qulub allati a'laha al-iman, dan tidak masuk di dalam pertanyaan dan juga jawabannya sesuatu dari amalan-amalan hati, yang mana amalan hati yang paling tinggi adalah iman. Tsumma asalis annal a'mala laysat fi darajah wahidah fil afdaliyah. Bahwasanya amalan-amalan itu tidak sama, ya, derajatnya di dalam keutamaannya. Wa innama tatafawatu hasba taqribiha min Allah taala. Dan itu berbeda-beda sesuai atau tergantung pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naf'iha wa maslahatiha, dan juga manfaatnya dan juga kemaslahatannya. Fasa'alahu amma yanbaghi taqdimuhu minha, dan Abdullah ibn Mas'ud ini menanyakan sesuatu yang mana yang layak untuk didahulukan, ya.
Tsumma rabi annal a'mala tafdulu an ghairiha min ajli mahabbatillahi laha. Dan amalan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, mempunyai keutamaan daripada mempunyai keutamaan dengan yang lainnya, itu sebabnya adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin amalan itu dicintai, maka amalan itu semakin utama. Summa al-khamis isbatu sifatil mahabbah lillahi ta'ala. Menetapkan sifat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala isbatan yaliqu bi jalalihi. Dengan menetapkan yang layak sesuai dengan keagungannya. Summa al-sadis fadlu su'ali 'anil ilmi khususan al-asya' al-hamah. Keutamaan bertanya dari ilmu terkhusus dengan sesuatu yang penting. Faqad afada hadza su'al naf'an 'azima. Dan telah memberi faedah pertanyaan ini, yaitu yang berada di hadis ini, suatu manfaat yang agung. Tsumma asabi tarku ba'di su'al 'anil ilmi li ba'dil asbab kama khafatil adjar wal haibah minal mas'ul. Meninggalkan sebagian pertanyaan tentang ilmu untuk beberapa sebab, ya, seperti takut membosankan atau takut dari sesuatu yang ditanyakan, ya, atau mungkin takut memberatkan dan lain sebagainya. Semua faidah, ada faidah tentang hadis ini, yang mana intinya bahwasanya Nabi Muhammad SAW kadang ditanya tentang sesuatu amalan yang utama, ya, dan beliau kadang menjawab sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan siapa yang bertanya. Maka kadang beliau ketika ditanya menjawab dengan apa? Salat sesuai pada waktunya. Kadang menjawab al-jihadu fisabilillah. Kadang sedekah. Dan ini sesuai dengan siapa yang bertanya dan sesuai dengan kelayakannya. Dan ini adalah suatu jawaban yang penuh hikmah dan sesuai tepat sasaran. Dan sesuai dengan fatwa yang sesuai dengan orang yang ingin dengan amalan yang soleh. Jadi intinya Nabi Muhammad SAW ketika ditanya itu menjawab sesuai dengan keadaan dan menjawab sesuai dengan orang yang bertanya. Makanya kita kadang mendapatkan hadis ketika Nabi ditanya tentang suatu keutamaan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tentunya ini sesuai dengan hikmah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana juga amalan itu ada keutamaan karena keadaan, ya, sesuai dengan keadaannya. Maka ketika memberi makan pada waktu zaman kelaparan itu lebih utama daripada ibadah yang lainnya. Dan sebagaimana juga di waktu-waktu malam, ya, ada waktunya yang utama itu istighfar, ada waktunya berdoa itu lebih utama, dan ada kalanya membaca Al-Quran itu lebih utama. Ya, itu adalah sebagai petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Taib ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Demikianlah ya sesi ke-32 ini yang mengawali tentang Kitabus Shalah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.